Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamzah Sobari. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya akan mempraktikkan pembelajaran dengan model PBL Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Terima kasih. Alhamdulillah sehat semuanya. Sehat. Perempuan ini sehat semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, sekarang kita akan belajar kembali, yaitu pendidikan agama Islam. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran tersebut, terlebih dahulu seperti biasa kita akan apa dulu? Berdoa dulu. Belajar boleh kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak cek dulu kehadiran kalian. Bagaimana semuanya hadir? Terima kasih, alhamdulillah. Anak-anak, pada minggu yang lalu kita telah belajar yaitu materi tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Yang mana surat Al-Hujurat tersebut menjelaskan tentang Penciptaan manusia, perbedaan suku dan bangsa. ya, benar, yaitu surat Al-Hujurat tersebut berbicara tentang penciptaan manusia, dan di sana Allah mengatakan bahwa kita diciptakan itu berbeda-beda antara suku dan bangsa, tetapi tujuannya supaya kita bertakwa dan saling mengenal antara satu sama yang lainnya. Nah, sekarang kita akan menginjak kepada materi yang selanjutnya, yaitu tentang berakhlak dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada berapa? Ada 99. Nah, yang akan kita pelajari kali ini tidak 99, tetapi ada 5 Asmaul Husna. Sebelumnya, kalian sudah hafal Asmaul Husna yang 99? Kemudian anak-anak, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang sifat Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Nah, apa hubungannya antara materi tentang surat Al-Hujurat dengan materi sekarang ini, yaitu berakhlak dengan Asmaul Husna? Jadi hubungannya, surat Al-Hujurat menyuruh kepada kita untuk bertakwa, dan cara-cara bertakwa itu terdapat dalam tauladan Asmaul Husna, yaitu kita harus selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Baik anak-anak, untuk selanjutnya, sebelum kita menginjak kepada materi yang pokok, materi yang inti, terlebih dahulu nyanyi dulu lagu wajib. Bagaimana? Setuju? Setuju. Garuda Pancasila.
Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian peserta didik diharapkan bisa memahami makna dan sifat dari Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Kemudian kalian dapat mengaplikasikan sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Begitulah anak-anak. Nah, jadi manfaat kita mempelajari berakhlak dengan Asmaul Husna itu adalah kita bisa menjadikan pribadi-pribadi yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Al-Qudus itu artinya apa anak-anak? Allah Maha Suci. Nah, Allah Maha Suci berarti Allah itu bersih dan suci. Nah, kita dapat mengambil makna dari hal tersebut bahwa kita dalam keseharian harus senantiasa bersih dan suci, baik itu dalam pakaian, dalam badan, dalam hati dan pikiran kita. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi tentang bagaimana mengaplikasikan Asmaul Husna tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Bapak akan membagikan kelompok. Ini yang pertama, ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat, dan kelompok kelima. Kemudian Bapak juga akan menyediakan lembar untuk kalian berdiskusi. Nah, ini namanya LKPD, ditulis di dalam LKPD tersebut. Kemudian ini kelompok 3. Nah, sebelum kita berdiskusi, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video pembelajaran berikut. Asma artinya nama-nama dan Al-Husna artinya bagus. Nah, sekarang kenapa kita semua sudah tahu bahwa Allah itu menyuruh kita untuk menjaga dan melindungi lingkungan sesuai dengan Allah sifat Al-Malik, tetapi dalam kenyataannya masih banyak orang-orang yang merusak lingkungan. Nah, kita akan berdiskusi tentang masalah itu. Kalian cari apa penyebabnya, ya, dan kemudian hasil diskusi kalian nanti dituliskan di sini. Di sini sudah dijelaskan bagaimana sifat-sifat ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan hasil diskusi kalian di sini. Itu kan permasalahannya. Silakan anak-anak. Kalian juga bisa ada referensi di buku PAI ini. Kalian kalau ada hal-hal yang belum jelas, kalian tinggal buka di dalam buku tersebut untuk menambah referensi kalian dalam berdiskusi ini. Ibu, silakan kalian diskusikan kenapa kita sudah tahu bahwa Allah itu Maha Merajai, Maha Melindungi. Silakan kalian masing-masing tiap-tiap anggota kelompok memberikan masuk kalian, silakan cari solusinya untuk masalah-masalah yang tadi dituliskan di sini. Ya, berpikir secara kritis. Anak-anak, kita cukup di sini dulu diskusinya. Selanjutnya kita akan sama-sama mempresentasikan, menyajikan hasil diskusi kalian. Ya, dimulai dari kelompok Al-Malik. Kenapa masih banyak orang yang merusak, yang tidak menjaga dirinya, keluarganya, dan lingkungannya? Jadi menurut kelompok Al-Malik, itu kenapa? Menjadikan contoh yang positif dan akhlak yang baik dan lebih dan yang lainnya.
Jadi Allah itu senang terhadap, Allah itu mencintai kebersihan. Tetapi pada kenyataannya masih ada orang yang membuang sampah sembarangan. Itu kenapa? Karena orang itu malas untuk membuang sampah. Nah, solusinya berarti orang itu malas. Nah, solusinya menurut kalian bagaimana? Memberitahu bahwa membuang sampah sembarangan itu tidak boleh, harus dibuang kepada tempatnya, disapu dan dibersihkan, jangan lupa untuk dibuang. Oh, jadi solusinya itu adalah dengan cara memberitahu. Kalau kelompok Al-Malik mah dengan memberi contoh, kalau menurut kelompok kalian mah yaitu dengan cara memberitahu. Berarti itu nyambung, yaitu memberitahu dulu kemudian mencontohkan. Misalkan kalau buang sampah harus jangan sembarangan, ini tempatnya. Apakah dengan seperti itu akan bisa tercapai itu? Solusinya tidak ada solusi yang lain, misalkan dengan memasang apa atau bagaimana? Ada lagi? Dengan memasang poster. Memasang poster, berarti kita butuh poster, harus buat poster. Kemudian ditempel. Selain membuat poster juga kita menyediakan apa lagi agar mereka itu tidak malas membuang sampah? Menyediakan tempat sampah. Menyediakan tempat sampahnya. Ya, dan tidak lupa pasti kita harus selalu memberikan contoh dan memberikan aplaus penghargaan untuk orang-orang yang rajin membuang sampah, yaitu minimal dengan pujian. Oh, bagus sekali ibu sudah membuang sampah pada tempatnya dan rajin. Apalagi kalau kita memberi bonus, misalkan mengasih tempat sampahnya, gitu kan? Ya, bagus sekali untuk kelompok Nah, sekarang jadi Allah itu maha suci, Al-Qudus maha suci. Berarti sikap kita yang harus kita contoh dari Allah maha suci itu berarti kita harus bagaimana? Contohnya, Allah itu kan mencintai orang-orang yang bersih, suci. Nah, berarti kita juga harus bagaimana? Harus selalu menjaga apa? Menjaga kebersihan dan kesucian, baik itu di dalam ucapan, pikiran, dan hati. Kalau bersih dan suci di dalam ucapan, bagaimana? Kalian kan menemukan masih banyak orang-orang yang suka berbicara kotor. Berarti itu kan tidak suci. Ya, masih banyak orang yang berbicara Allah Maha Merdeka. Jadi memberitahunya. Jadi Allah merajai itu Allah mau melindungi, tetapi dalam kenyataan masih ada teman-teman. Jadi anak-anak, kita telah berdiskusi dan kalian masing-masing kelompok sudah memberikan hasil diskusinya dengan baik. Tadi dari kelompok pertama, kelompok Al-Malik, yaitu solusinya dengan memberi contoh, dengan mengasih tahu, memberitahu dengan poster, memberitahu dengan poster. Jadi kesimpulannya, Allah maha merajai, maha melindungi, tetapi pada kenyataannya masih banyak orang yang merusak lingkungan karena mereka itu masih banyak yang belum tahu bagaimana cara menjaga lingkungan, sehingga harus diberikan contoh cara menjaga lingkungan itu seperti apa.
Contohnya tadi dengan beri contoh menyapu, mengambil sampah, kemudian mandi tiap pagi, itu adalah contoh-contoh yang harus kita berikan kepada mereka. Baik, bagus sekali anak-anak. Hebat-hebat kalian semua diskusinya. Kita tepuk tangan lagi. Iya. Biar tidak biar masih tetap semangat, bagaimana kalau kita tepuk lagi? Ya anak-anak, kegiatan ini kita telah selesai. Sekarang kita sudah sampai kepada kegiatan penutup. Jadi anak-anak, Bapak sekali lagi mengingatkan kepada kalian bahwa pada kesempatan ini kita belajar tentang berakhlak dengan Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah. Nah, jadi kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berbuat baik sesuai dengan apa yang terkandung di dalam Asmaul Husna tersebut. Contohnya yaitu sifat Al-Malik, Allah Maha Merajai. Jadi sebagai makhluknya, sebagai tanda kita mencontoh tentang Allah sifat Al-Malik, yaitu dengan cara melaksanakan Al-Malik, Allah Maha Merajai. Berarti kita harus senantiasa menjaga dan melindungi diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Begitu ya anak-anak kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari Al-Malik itu yaitu kita harus menjaga diri kita dan lingkungan kita. Jika ada orang yang belum tahu, kita harus mengasih tahu dan memberikan contoh bagaimana cara menjaga lingkungan. Bapak juga akan mengasih ini oleh-oleh kepada kalian, yaitu Bapak akan mengetes sejauh mana kemampuan kalian. Bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Seru? Yang tepat jawabannya, gimana menurut kalian pembelajaran kita kali ini? Oke, terima kasih. Nah, jika ada kekurangan, bagaimana kalian ini kita kasih materi itu untuk perbaikan Bapak, agar Bapak bisa memperbaiki lagi. Bagaimana nanti kalau kita belajar biar makin seru, makin menarik, dan makin dapat dilakukan kalian. Oke? Anak-anakku yang hebat, mungkin itu pembelajaran untuk kali ini. Silakan itu dikerjakan, nanti dikumpulkan. Dan jangan lupa minggu depan kita akan bertemu lagi dan kita akan membahas tentang keragaman sebagai sunatullah. Kalian silakan di rumah cari-cari, baca-baca referensi, mau lewat Google atau kalian buka di Google, kalian cek bagaimana itu tentang keragaman ya sebagai sunatullah. Buat nanti minggu depan kita diskusi agar kalian sudah banyak referensi dalam diskusi. Baik, itu saja anak-anakku. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.